Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang ditugaskan untuk ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di mana judul yang saya angkat di sini yaitu analisis topik dan wacana publik terhadap program makan bergizi gratis di X menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation atau disingkat sebagai LDA. Nah, latar belakang pembentukan proposal ini yaitu di mana pembangunan sumber daya manusia berkualitas menjadi prioritas pemerintah, khususnya melalui pemenuhan gizi masyarakat. Sehingga dibangunlah program makan bergizi gratis, diluncurkan untuk menekan malnutrisi dan stunting serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan kesehatan. Sebagai kebijakan nasional, MBG menimbulkan beragam respon, baik dukungan maupun kritik dari masyarakat. Nah, di media sosial, khususnya di X ini, menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan opini dan wacana terkait program makan bergizi gratis tersebut. Nah, dari pemahaman ini terhadap wacana publik penting untuk menilai bagaimana masyarakat memaknai dan merespon program makan bergizi gratis ini. Perumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana wacana publik terhadap program makan bergizi gratis ini yang berkembang di Twitter atau X. Yang kedua, topik-topik apa saja yang paling dominan dibicarakan masyarakat terkait program makan bergizi gratis. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi program makan bergizi gratis berdasarkan percakapan yang ada di Twitter ataupun X. Nah, di tujuan yang dimana ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soalan yang pertama, itu topik-topik utama apa saja yang muncul dalam wacana publik mengenai program makan bergizi gratis atau MBG di Twitter. Yang kedua, bagaimana pola diskusi masyarakat terkait program makan bergizi gratis berdasarkan topik-topik yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, bagaimana dinamika wacana publik dan persepsi masyarakat terhadap program makan bergizi gratis berdasarkan hasil analisis topik. Nah, adapun manfaat penelitian untuk pemerintah yaitu menjadi bahan evaluasi untuk memahami persepsi publik serta meningkatkan komunikasi dan implementasi program makan bergizi gratis. Untuk masyarakat yaitu memberikan gambaran umum mengenai isu, dukungan dan kritik publik terhadap program makan bergizi gratis. Yang ketiga yaitu di bagi akademisi menjadi referensi penerapan analisis wacana dan pemodelan topik pada data media sosial serta dasar bagi penelitian selanjutnya. Nah, adapun tinjauan pustakanya, yang pertama yaitu makanan bergizi gratis. Kita sama-sama mengetahui bahwa program ini sudah diluncurkan pada 6 Januari 2024 untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan dengan cakupan penerima yang diperluas secara bertahap. Program ini bertujuan untuk menekan malnutrisi dan stunting untuk anak-anak di kalangan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, text mining. Nah, yang dimana data mining itu merupakan proses penggalian pola bermakna dari data berukuran besar, sedangkan text mining berfokus pada pengolahan dan ekstraksi informasi dari data teks yang bersifat tidak terstruktur. Kemudian proses text mining ini meliputi pengumpulan data, preprocessing, transformasi teks, seleksi fitur, penemuan pola, serta interpretasi untuk menghasilkan informasi yang representasi. Nah, kemudian web crawl, yang dimana pengumpulan data ini saya melakukannya dengan web crawling. Web crawling itu merupakan proses pengambilan data secara otomatis dari website dengan menelusuri tautan berdasarkan URL. Dan umumnya itu memanfaatkan API untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Nah, tahapan dari web crawler itu yang pertama kita mencari link, kemudian melakukan build list, kemudian mengindexing dan memasukkannya ke database. Nah, kemudian natural language processing, yang dimana ini adalah bidang AI yang berfokus pada pengolahan dan pemahaman bahasa manusia oleh komputer. NLP ini menjadi dasar berbagai aplikasi seperti analisis sentimen dan chatbot, serta berkembang melalui large language model yang beririsan dengan generative AI dalam menghasilkan teks secara konseptual. Nah, adapun metode yang saya lakukan untuk membuat topik-topik yang ada di program makan bergizi gratis ini yang metode Latent Dirichlet Allocation LDA. Nah, Latent Dirichlet Allocation ini merupakan algoritma pemodelan topik yang populer dalam
NLP, dan text mining untuk mengidentifikasi pola tematik tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Jadi output LDA ini akan menghasilkan topik-topik apa saja yang dibahas untuk si program makan bergizi gratis, sehingga banyak digunakan dalam analisis tren, klasifikasi dokumen, dan eksplorasi wacana publik. Nah, pada metode penelitian ini saya membuat yaitu studi literatur yang dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi terkait program makan bergizi gratis melalui analisis media sosial Twitter ataupun X. Text mining ini digunakan untuk pemodelan topik yaitu dengan metode latent direct allocation. Kemudian pengumpulan datanya itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan web crawling sehingga menghasilkan dataset seperti yang tertampil pada slide, yaitu berupa nomor dan full text serta dibentuk dari serta adanya tanggal postingan dari si akun tersebut. Kemudian saya lakukan praproses data. Proses data dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan teks agar siap dianalisis, yaitu meliputi tokenization, normalization, dan noise removal, sehingga data menjadi konsisten dan bebas dari elemen yang tidak relevan. Nah, data yang full text ini akan diprocessing sehingga dia dapat dianalisis dengan menggunakan metode LDA. Kemudian pemodelan dilakukan tahapan pemodelan topik dengan LDA, yang dimana ini sebagai pendekatan unsupervised, dimana nanti setiap teks tersebut akan kita klasifikasikan ataupun kita klasterkan sesuai dengan topik-topik yang saling terkait. Kemudian analisis dan evaluasinya nanti secara kualitatif untuk menginterpretasikan isu dan wacana publik yang berkembang. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui penilaian referensi dan keterwakilan topik guna memastikan kesesuaian hasil dan persepsi masyarakat terhadap program makan bergizi gratis. Mungkin cukup sekian hasil dari proyek akhir mata kuliah metodologi penelitian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.